Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi dalam bidang iptek. Contoh gejala globalisasi dalam bidang iptek. Globalisasi teknologi mengacu pada penyebaran teknologi lintas batas dan di seluruh dunia. Ini termasuk penyebaran pengetahuan teknologi atau cara menciptakan teknologi dan pergerakan retailer teknologi di seluruh dunia atau perdagangan barang-barang teknologi. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. Ada banyak alat dan mesin canggih yang bertujuan membantu manusia. Sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Kualitas pendidikan dan pembelajaran semakin maju dan modern. Satu contoh dari globalisasi dalam bidang iptek. Akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat lewat internet. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. Ada banyak alat dan mesin canggih yang bertujuan membantu manusia. Sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Kualitas pendidikan dan pembelajaran semakin maju dan modern. Pola pikir masyarakat menjadi lebih maju karena literasi pengetahuan meningkat. Dampak dan pengaruh globalisasi dalam bidang iptek. Penyebab hal ini adalah kemajuan teknologi akibat globalisasi. Pengaruh iptek bagi globalisasi dapat didefinisikan sebagai hilangnya batas ruang, jarak, dan waktu akibat kemajuan teknologi. Globalisasi sebagai fenomena abad ke-20 yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi dan perkembangan iptek yang didominisasi oleh Barat. Bisa dipahami bahwa kebudayaan Barat pun akhirnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Ada daya dorong yang mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu pandangan untuk menguasai alam. Informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagi kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Pengembangan iptek akibat arus globalisasi dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan ini dapat kita rasakan dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Internet inilah yang paling berpengaruh dalam kemajuan globalisasi. Kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Dampak negatif dari beberapa bahasan di atas mengenai teknologi informasi, maka dapat kita ketahui bahwa jika kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut, maka kita akan memperoleh kemudahan dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun yang harus kita ingat bahwa perkembangan teknologi bukannya tanpa ada efek sampingnya, karena justru crime is product of society itself. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka akan semakin canggih dan beraneka ragam pola tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Sebagai bukti nyata, sekarang banyak negara yang dipusingkan oleh kejahatan melalui internet yang dikenal dengan istilah cybercrime. Belum lagi dampak negatif teknologi informasi yang menyebabkan adanya penurunan moral dengan dijadikannya internet sebagai bisnis maya, dan banyak lagi dampak dari teknologi informasi bisa menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan. Tanpa ada kata edit, hanya dengan copy paste manusia sudah dapat menyelesaikan tugasnya hanya dengan waktu 5 menit. Hal ini membuat manusia Indonesia akan lebih bersifat lebih cenderung
ketergantungan dengan pola pikir orang lain, bukan dicetak akan hasil karya sendiri. Dengan hal ini, Indonesia miskin akan karya ilmiah dikarenakan informasi dan komunikasi yang suka serba instan. Cara menyikapi gejala globalisasi iptek. Satu, menyaring informasi. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menyaring informasi. Kita harus memilih informasi mana yang akurat dan memang benar ada. Karena setiap teknologi yang diciptakan selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab berusaha mencari keuntungan dengan cara merugikan kita. 2. Membuat badan pengawas. Upaya kedua yang dapat kita lakukan adalah membuat badan pengawas di dalam bidang teknologi ini. Badan pengawas diciptakan agar kalangan seperti anak muda tidak terjerumus ke hal yang tidak baik karena adanya teknologi. Oleh karena itu, badan pengawas bisa mengontrol dan juga mengawasi kalangan anak muda yang sudah diberikan tanggung jawab untuk memegang teknologi. 3. Kompetisi dalam kemajuan iptek. Setiap negara memiliki kecepatan masing-masing dalam mengembangkan teknologi. Kita sebagai negara yang sudah memiliki teknologi harus ikut berlomba untuk mengembangkan teknologi terbaru. Hal ini juga termasuk untuk mendapatkan prestasi di dalam bidang iptek itu sendiri. 4. Meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi. Upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah meningkatkan ilmu teknologi yang kita miliki. Semakin tinggi atau banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan semakin aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya minta maaf, jika ada lebih maka tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.